Antoine Semenyo adalah nama yang kembali menjadi sorotan dan berita terbesar hari ini setelah mencetak gol di laga final Piala FA melawan Chelsea. 35 pertandingan Liga Premier, 16 gol, 4 assist, dan lebih dari 3.000 menit yang dimainkan. Antoine Semenyo tidak sedang dalam performa puncak. Dia sedang menulis ulang apa yang bisa dilakukan di sayap kanan City. Manchester City tidak mengejar berita utama, mereka mengejar solusi. Guardiola tidak membeli pemain sayap untuk terlihat cantik saat menguasai bola, melainkan untuk mengatasi pertandingan-pertandingan sulit. Pertandingan-pertandingan di mana ruang menghilang, kaki lelah, dan tim membutuhkan seseorang yang dapat menerobos struktur ketika bakat saja tidak cukup. Mereka sudah merasakan Semenyo dari dekat. Mereka telah melihat apa yang terjadi ketika dia mengubah sapuan bola menjadi serangan, kontak menjadi momentum, pertarungan di sisi lapangan menjadi penalti, pelanggaran, atau kekacauan. Jadi, ketika namanya mulai disebut-sebut di Etihad, ini bukan tentang potensi, ini tentang apa yang bisa ia lakukan sekarang. Karena jika City bergerak untuk Semenyo, perekrutan itu sendiri bukanlah bagian yang menakutkan, melainkan apa yang akan dia berikan kepada mereka hingga akhir musim. Ketika pertandingan semakin ketat, ketika satu momen menentukan perebutan gelar, dan ketika City tiba-tiba memiliki cara lain untuk mengalahkan lawan, itulah bagian yang belum dibicarakan siapapun. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam lagi kehebatan Antoine Semenyo di City. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Pemain sayap Pep Guardiola tidak dikecualikan dari struktur. Mereka diharapkan untuk melakukan pressing, menutup jalur umpan, dan memulihkan posisi tanpa merusak formasi. Semenyo sudah melakukan itu dalam sistem yang jauh lebih tidak toleran. Apa yang telah dilakukan Bournemouth entah disengaja atau tidak, mereka menghilangkan kebisingan. Mereka telah mengambil seorang penyerang sayap yang kuat dan mengajarinya kapan harus meledak dan kapan harus bertahan. Kapan harus berlari dan kapan harus menahan. Kapan harus menyerang ruang dan kapan harus melindunginya. Itulah mengapa dia tidak terlihat kacau lagi. Dia terlihat terarah, dan itulah mengapa jika Anda perhatikan dengan seksama, minat Manchester City masuk akal jauh sebelum tawaran datang. Karena bagian yang menakutkan bukanlah tentang mencetak gol, tetapi dia sudah bermain seperti seseorang yang dipercaya untuk mengubah jalannya pertandingan tanpa merusak sistem. Jika Pep Guardiola menginginkan momen-momen penting, dia akan merekrut pemain yang jago menggiring bola. Jika dia menginginkan kebisingan, dia akan merekrut pemain yang berfungsi. Itulah kesalahan pertama yang dilakukan orang ketika mereka mendengar Manchester City dikaitkan dengan Antoine Semenyo. Mereka menganggapnya sebagai pilihan estetika. Seorang pemain sayap yang kuat, seorang pemain yang menciptakan kekacauan, dan sesuatu yang berbeda. Pada kenyataannya, justru sebaliknya. Ini tentang kontrol. Secara khusus, kontrol di dalam kekacauan. Pemain sayap Guardiola tidak ada di sana untuk menempel di garis pinggir lapangan atau mencetak banyak dribble untuk bersenang-senang. Mereka ada untuk menyelesaikan masalah yang sangat spesifik yang muncul di berbagai fase pertandingan. Terkadang, masalahnya adalah blok pertahanan yang rendah. Terkadang itu adalah tekanan agresif, terkadang itu adalah kondisi permainan di mana City unggul dan perlu menjaga lawan tetap tertekan tanpa terlalu gegabah. Semenyo sangat cocok dengan logika itu. Mulailah dengan prinsip Guardiola yang paling penting, yakni keandalan posisi. Para pemain sayap City bukanlah pemain bebas. Mereka menjaga lebar lapangan untuk meregangkan lini belakang, tetapi mereka juga bertindak sebagai katup penyelamat. Ketika City terjebak, pemain sayap harus mampu menerima bola di bawah kontak, melindungi bola, dan kemudian mengoparkannya atau mendapat pelanggaran. Itu bukan pilihan, melainkan struktural. Disinilah Semenyo menonjol. Di Bournemouth, ia sudah melakukan versi tersulit dari pekerjaan ini. Dia menerima bola dengan penjagaan ketat, menyerap kontak, dan tetap tegak. Jumlah duelnya musim ini, lebih dari 100 duel dimenangkan, dan lebih dari 40 duel udara diklaim. Jika Anda tidak percaya, lihatlah statistik ini. Dalam tim Guardiola, itu diterjemahkan langsung menjadi dominasi teritorial. City tidak hanya ingin menyerang langsung, namun juga menguncinya. Seorang pemain sayap yang dapat menekan bek sayap, menahan tekanan, dan tetap menggerakkan bola ke depan yang memungkinkan City untuk menguasai bola lebih tinggi di lapangan. Itu membuat lawan bertahan, alih-alih melakukan serangan balik.
Kemampuan Semenyo membawa bola di bawah kontak persis melakukan hal itu, tanpa perlu umpan berisiko. Itulah mengapa ini bukan percakapan tentang penggantian. Dia tidak menggantikan Jeremy Doku, melainkan mereka sama-sama meregangkan tim secara horizontal, memaksa penjagaan ganda, dan memecah waktu pertahanan dengan akselerasi mentah. Semenyo melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menekan tim secara vertikal. Di mana Doku mengisolasi, Semenyo maju. Di mana Doku menciptakan jarak dengan kecepatan, Semenyo menciptakan keuntungan dengan kekuatan dan waktu yang tepat. Yang satu menarik bek ke samping, yang lain mendorong mereka mundur. Digunakan secara bersama, mereka menciptakan tekanan dalam dua arah, yang persis seperti yang diinginkan Guardiola. Pemain sayap Guardiola harus bertahan di sudut-sudut, bukan hanya pemain. Mereka menutup jalur umpan, menunda bek sayap dan mengarahkan permainan ke jebakan di mana gelandang seperti Rodri dapat masuk dan mengambil kendali. Semenyo sudah memahami ini. Tekanannya tidak sembrono. Dia tidak berlari melewati bola. Ia mendekat dengan melengkung, memblokir jalur dalam, dan memaksa permainan melebar. Itu adalah gaya Guardiola. Di City, pekerjaan itu menjadi lebih bersih, lebih singkat dan lebih terkoordinasi. Faktor kunci lainnya, ancaman vertikal tanpa perjudian taktis. City telah berhabis-habis tahun menyeimbangkan resiko. Mereka menginginkan penetrasi, tetapi bukan kehilangan bola yang mengekspos pertahanan mereka yang lain. Banyak pemain sayap eksplosif gagal di sini. Mereka mengalahkan satu pemain, kehilangan bola, dan tiba-tiba seluruh struktur terganggu. Semenyo tidak bermain seperti itu. Pengambilan keputusannya agresif, tetapi tidak impulsif. Ketika City unggul 1-0 dan lawan mulai membuka pertahanan, Pep tidak menginginkan kekacauan. Dia menginginkan ancaman yang terkendali. Seseorang yang dapat berlari di sisi lapangan, menyibukkan bek lawan, memenangkan pelanggaran, dan tetap menghukum kesalahan. Itulah profil Semenyo. Dia bisa bermain di kedua sayap. Dia bisa beroperasi sebagai striker kedua dalam transisi. Dia bisa bertindak sebagai pemain yang berlari kencang ketika City ingin beristirahat dengan bola lebih tinggi di lapangan. Dan yang terpenting, dia bisa melakukan semua ini tanpa menuntut tim untuk mengubah formasi di sekitarnya. Itulah sinyal sebenarnya. Guardiola jarang membeli pemain yang memaksa adaptasi. Dia membeli pemain yang meningkatkan sistem yang sudah ada. Semenyo meningkatkan kemampuan City untuk memenangkan pertandingan yang sulit, pertandingan fisik, pertandingan akhir musim di mana kaki terasa berat dan margin tipis. Dia memberi City cara untuk terus menekan tanpa mengejar kesempurnaan. Satu nama lagi ditambahkan ke skuad yang sudah bertabur sintang, dan justru itulah mengapa ini berbahaya. Karena Pep Guardiola tidak membangun tim untuk musim depan, tapi ia membangunnya untuk sisa musim ini. Saat itulah liga berubah, pertandingan berhenti menjadi terbuka, ruang menghilang, lawan berhenti menekan tinggi dan mulai bertahan di area rendah. Margin menyempit, sentuhan menjadi lebih berat, bola kedua menentukan poin. Disitulah profil seperti Semenyo mulai penting. Bukan karena mereka mendominasi pertandingan, tapi karena mereka mengakhiri perlawanan. Seorang pemain sayap yang dapat melewati kontak fisik ketika kaki sudah lelah. Seorang penyerang yang dapat mempertahankan wilayah ketika penonton gelisah. Seorang penyerang yang tidak membutuhkan permainan terbuka untuk menyakiti lawan. Pemain-pemain seperti itu tidak selalu menjadi tren di medsos, melainkan menentukan gelar seperti yang terjadi di final Piala FA melawan Chelsea. Itulah serangkaian pembahasan tentang kehebatan Antoine Semenyo di Manchester City. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video selanjutnya.